Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Wulan Sofia Rahman. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Majelis Taklim sebagai Pendidikan Islam Non-Formal di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan membahas dulu pengertian dari majelis taklim itu sendiri. Majelis itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tempat duduk, sedangkan taklim itu mempunyai arti belajar. Nah, jadi majelis taklim itu suatu lembaga pendidikan Islam non formal yang mempunyai kurikulum sendiri yang berbasis keagamaan, lalu diselenggarakan secara berkala dan teratur. Yang ketiga yaitu majelis taklim itu diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dengan usia yang beragam atau usia yang berbeda-beda, dari anak-anak, dewasa hingga tua. Lalu waktu pembelajarannya pun fleksibel, yaitu sesuai dengan kebutuhan jamaahnya sendiri. Nah, jadi selanjutnya, apa sih tujuan utama dari majelis taklim itu sendiri? Nah, adapun tujuan utamanya yaitu membina hubungan yang santun dan serasi antara hablum minallah dan hablum minannas, serta lingkungan untuk membentuk masyarakat yang bertakwa. Adapun materi-materi yang diajarkan dalam majelis taklim itu ada tauhid, tafsir, fikih, akidah, hadis, muamalah, akhlak, tari Islam, serta masalah kehidupan. Adapun yang pertama, tauhid. Tauhid sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih cara mengesahkan Allah dalam hal menciptakan, menguasai, serta mengatur alam raya ini. Yang kedua ada tafsir, yaitu ilmu yang mempelajari isi-isi dalam kandungan Al-Quran serta penjelasan dan hikmahnya. Yang ketiga ada fikih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sholat, puasa, zakat, serta membahas pengertian-pengertian dari halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Lalu ada akhlak, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, selanjutnya itu ada tari. Nah, adapun materi tari Islam ini yaitu sejarah hidup para nabi dan sahabat, khususnya mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu ada masalah kehidupan, yaitu yang membahas tentang kontemporer di perspektif ajaran Islam. Nah, gitu. Itulah materi-materi yang diajarkan dalam majelis taklim. Lalu selanjutnya itu ada bagaimana sih sejarah awal mula terbentuknya majelis taklim itu. Majelis taklim ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Di mana? Yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam, yaitu pada periode Mekah. Lalu berkembang di Masjid Nabawi dengan periode Madinah. Lalu berlanjut hingga sekarang di masa sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya. Itulah sejarah adanya majelis taklim sampai sekarang. Nah, adapun majelis taklim ini yaitu diakui sebagai lembaga pendidikan non formal dalam Undang-Undang Sisdiknas, lalu merupakan komponen kegiatan pendidikan nasional. Nah, adapun tadi yang sudah saya jelaskan itu ada tujuan utama majelis taklim sendiri. Lalu selanjutnya yaitu tujuan majelis taklim yang pertama yaitu mempererat silaturahmi antar jamaah. Nah, yang kedua menambah ilmu dan keyakinan agama. Ini pasti di suatu majelis taklim itu pasti manfaatnya itu untuk menambah ilmu dan keyakinan agama. Yang ketiga yaitu membentuk masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat yang mempunyai kepribadian muslim dalam seluruh aspek kehidupan.
Lalu yang terakhir ada fungsinya itu ada merealisasikan ubudiyah, yaitu bagaimana sih penghambaan kita masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang saya jelaskan itu tujuan dari majelis taklim. Adapun tujuan, ada pula fungsi majelis taklim, yaitu yang pertama itu tentunya majelis fungsinya sebagai keagamaan, yaitu memperkuat dan pemahaman ajaran Islam untuk masyarakat yang beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Ini pasti dibentuknya suatu majelis taklim itu sebagai pendidikan, menjadi pusat kegiatan belajar siapa? Belajar masyarakat, keterampilan hidup dan kewirausahaan. Nah, selain fungsi keagamaan dan fungsi pendidikan, ada juga sebagai fungsi sosial, yaitu wahana silaturahmi. Nah, wahana silaturahmi, penyampaian gagasan dan dialog antar umat muslim. Dan selanjutnya ada fungsi seni dan budaya, yaitu tempat pengembangkan seni dan budaya Islam. Lalu ada fungsi ketahanan bangsa. Gitu. Adapun sampai sini adapun peran masyarakat dalam majelis taklim itu sendiri, yaitu ada membina dan mengembangkan ajaran Islam. Yang kedua ada taman rekreasi rohania, ada ajang silaturahmi, sarana dialog serta media penyampaian. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan melalui review jurnal tersebut. Lalu apa yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut? Kesimpulannya yaitu majelis taklim itu membuktikan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam non formal yang efektif dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi pembelajaran Islam. Yang kedua, membina masyarakat muslim yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya ada menjadi jembatan antara ajaran Islam klasik dengan tantangan kehidupan modern seperti saat ini. Yang keempat ada berkontribusi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya pahami tentang review isi jurnal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.